wabarakatuh. Wargi Bandung, apa kabar? Kembali kita berjumpa tentu saja dalam ngobrol bareng PKS dari kata menjadi karya. Dan kita sekarang sudah masuk di tahun 2023. Tapi mungkin kita ingin lebih mengetahui ya sebetulnya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh PKS selama 2022 lalu. Karena sesuai dengan tagline yang berkhidmat untuk rakyat. Apakah betul memang sudah berkhidmat untuk rakyat? Kita akan berbincang lebih jauh lagi tentu saja dengan Ketua DPD PKS Kota Bandung, Bapak Ahmad Rahmat Purnama. Assalamualaikum Kang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Tampak segar ya Kang. Alhamdulillah. Damang juga. Alhamdulillah Kang. Kang, 2022 sudah kita lalui. Tapi di 2022 ini kan begitu banyak dinamika ya Kang ya. Seperti kita ingat juga di akhir-akhir bulan ada gempa Cianjur gitu ya Kang ya, itu memang menyita perhatian dari seluruh Indonesia. Betul. Nah, yang saya tahu nih dari PKS Kota Bandung sendiri juga memberikan perhatian lebih ya Kang ya. Kita mau berbincang untuk hal-hal yang baru-baru dulu nih Kang ya. Bentuk perhatian seperti apa yang sudah dilakukan oleh PKS Kota Bandung untuk warga Cianjur saat itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Teh Siska ya. Jadi alhamdulillah pertama untuk kejadian gempa ya di Cianjur itu tentu yang pertama kita ikut berduka dengan kejadian tersebut begitu ya, dan tentu kita juga berharap warga yang sudah terkena dampak dari gempa tersebut ya, kita doakan mereka yang meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, iman Islamnya dan amal solehnya begitu ya. Kemudian juga yang masih sekarang mungkin ada yang merasa sakit dan sebagainya, itu mudah-mudahan juga segera dipulihkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh PKS Kota Bandung ya, ini sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka ya, alhamdulillah kita terakhir itu sudah mengirimkan relawan sekitar 3 kali ya. 3 kali relawan, pertama 5 orang, kemudian 5 orang, dan terakhir 10 orang. Termasuk juga kita memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai juga kita berikan, pun juga beberapa makanan ya, makanan bayi dan lain sebagainya, itu kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan pada mereka itu ikut membantu lah ya, memulihkan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur tersebut gitu. Baik, berarti itu bentuk kepekaan dari PKS Kota Bandung. Betul. Untuk berkhidmat itu tidak hanya untuk warga Kota Bandung saja berarti gitu. Betul. Nah, kalau kita misalkan melihat hal-hal sensitif yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pendidikan. Betul. Di tahun 2022 ini apa yang sudah dilakukan oleh PKS Kota Bandung, Kak? Ya, bagi kita ya apa yang sudah dilakukan untuk pendidikan, memang salah satunya kita ada mengadvokasi ya melalui anggota dewan kita, adalah salah satunya untuk menginisiasi pembangunan sekolah baru ya, itu ada di wilayah Sukajadi kalau tidak salah ya, seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua juga kita mencoba mengadvokasi masyarakat yang rawan melanjutkan pendidikan gitu, termasuk juga yang ikut PDB kita coba bantu lah gitu ya, agar kemudian apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sedikitnya bisa kita upayakan ya, karena tentu saja ini adalah sebagai bentuk perhatian kita terhadap pendidikan tersebut gitu. Begitu. Nah, itu berarti termasuk juga program-program yang turunannya dari situ juga mungkin ya Kang ya. Tentu saja. Dari pendidikan ya, itu. Betul, termasuk pendidikan baik yang formal maupun informal. Kemarin kita cukup menghangat juga ya isu terkait dengan insentif guru keagamaan gitu kan, itu untuk guru informal ya. Ini kita lakukan advokasi untuk mereka yang bahkan namanya juga insentif guru keagamaan, artinya bukan hanya untuk guru yang muslim saja, begitu ya, tetapi jadi semua agama tercakup di dalamnya. Betul, secara proporsional ya, yang sebetulnya juga memang itu belum semuanya. Terakhir kan untuk yang 2022 ini sekitar 10.000 orang ya, yang untuk 2023 alhamdulillah juga meskipun berkurang ya, karena setelah di verbal gitu ya, itu ada yang di dalamnya katanya ada yang ASN, ada yang sudah meninggal, ada juga yang bukan domisilinya di Kota Bandung gitu ya. Nah, setelah kita verbal, ya alhamdulillah mudah-mudahan di 2023 sekitar 9.000 orang lah bisa tetap mendapatkan insentif guru keagamaan tersebut. Gitu ya. Baik, nah kalau berbicara mengenai berkaitan dengan hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat, ada juga kesehatan ya Kang. Untuk kesehatan sendiri, advokasi apa yang sudah dilakukan oleh PKS Kota Bandung saat ini? Ya,
Sebenarnya kan di dalam janji kampanye ya wali kota dan wakil wali kota yang lalu itu ada salah satu bentuk pelayanan Pemkot ya kepada masyarakat Kota Bandung itu adalah UHC Universal Health Coverage gitu ya. Artinya ini adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah misalnya tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya tidak terbayar dan lain sebagainya, maka ini UHC ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk digunakan, dan alhamdulillah banyak yang sudah kita lakukan advokasi ya untuk UHC ini gitu ya. Dan tentu saja masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dan walaupun di 2022 itu sempat berhembus kabar UHC akan dihapuskan gitu ya Kang. Ya, tidak jadi ya. Ya makanya karena ini sempat ada kabar seperti itu gitu ya, bahkan akan digantikan untuk menjadi pembangunan rumah sakit gitu ya. Tetapi kemudian kita berikan masukan ya kepada eksekutif melalui anggota legislatif kita bahwa ini tentu akan sangat membantu bagi masyarakat, khususnya ya tentu saja dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, orang-orang yang bermasalah yang BPJS-nya tidak terbayarkan, bahkan dia tidak memiliki, maka UHC ini merupakan sebuah fasilitas yang perlu dipertahankan, sehingga kemudian kita perjuangkan dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan gitu. Dan masyarakat tentu saja bisa merasakan manfaatnya dari hal ini gitu. Baik, nah Kang, dari untuk mengawal janji-janji kampanye, berarti kan sudah berjalan 2 tahun, akan ke 3 tahun ya Kang ya. Apa saja itu Kang yang sudah memang apa langkah yang sudah dilakukan selain yang tadi Kang katakan tadi? Ya, mungkin beberapa saja ya, bahwa memang janji kampanyenya itu kan pertama adalah Bandung unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, begitu ya. Nah, salah satunya beberapa hal tadi misalnya UHC, insentif guru keagamaan gitu kan, termasuk juga kan pembangunan flyover gitu ya, itu dilakukan terakhir kan yang di daerah Lewi Panjang ya, itu sudah dibuka hari ini, sudah dilakukan. Memang masih ada beberapa yang belum bisa diwujudkan dan kita terus mendorong ya agar pemerintahan Kota Bandung, dalam hal ini tentu saja wali kota, untuk bisa mewujudkan hal tersebut melalui anggota legislatif kita ya, agar didorong seluruh janji kampanye yang 4 itu total didetilkan ada 26 janji kampanye ini terus kita dorong begitu ya, agar kemudian bisa diwujudkan gitu. Seperti itu. Baik Kang. 2022, 2021, 2022 sudah terlalui. 2023 ini sekarang sedang kita lalui ya Kang ya. Nah, gagasan apa yang terbayangkan dan yang memang akan dilakukan oleh PKS Kota Bandung? Ya, 2023 ini memang menurut para ahli begitu ya, memang ini merupakan tahun yang cukup berat ya, khususnya dari sisi ekonomi begitu ya. Seperti itu. Ini tentu akan menjadi sebuah masalah bagi kita, bahkan secara global pun juga baik kita di tingkat lokal di Kota Bandung begitu ya. Maka tentu saja salah satu gagasan bagaimana agar kemudian masyarakat bisa survive ya terhadap kondisi yang dialami di 2023 ini bisa betul-betul kita kawal ya, betul-betul kita ganti. Termasuk juga kemarin dengan adanya kenaikan BBM begitu ya, maka kita dari PKS melalui para anggota legislatifnya kita mendorong pada Pemkot untuk mengalokasikan anggaran untuk mengatasi salah satunya dampak dari kenaikan BBM tersebut. Kemudian kita juga alhamdulillah sudah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya untuk melakukan pelatihan ekonomi digital marketing begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga kita kolaborasikan dengan dinas-dinas yang ada, mudah-mudahan mereka juga bisa ikut membantu permasalahan yang kita hadapi di 2023 ini gitu teh. Gitu. Ada kata-kata mungkin yang akan miliki ini untuk memotivasi para kader dan juga untuk warga Bandung bahwa PKS ini seperti ini loh gitu. Ya. Ya, dengan kondisi yang kita hadapi hari ini gitu ya, yang ya itu menurut para ahli cukup berat gitu ya, rasanya tetap saja kita menghadapi kondisi yang kita lalui ini, apapun keadaannya kita tetap harus optimis ya, dengan ikhtiar maksimal
dan juga tentu saja kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai macam kendala yang dihadapi apapun keadaannya begitu ya, insyaallah. Baik Kang, karena kita harus optimis. Saya optimis 2024 masih hidup, jadi saya pengen tahu kalau calon dari Akang dari PKS untuk wali kota siapa Kang? Nggak boleh dijawab tapi. Kenapa? Biar wargi Bandung terus mantengin Kang. Yap. Podcastnya kita ngobrol bareng PKS ini. Sebelumnya hatur nuhun ya Kang ya. Sami-sami. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya Kang. Baik, Wah, sami-sami. Iya. Hatur nuhun teh. Ya, dan wargi Bandung, kalau Anda penasaran siapa sih nanti calon wali kotanya dari kota Bandung, jagoannya dari PKS ini, terus pantengin podcast kita, tentu saja ngobrol bareng PKS. Dari kata menjadi karya, saya Siska pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.